Sementara itu, Roy Suryo resmi melaporkan advokat Le Cumanan dan ahli forensik digital Rismond Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Le Cumanan dan ahli forensik digital Rismond Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Le Cumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Selain itu, Roy Suryo juga melaporkan Rismond Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Cuman ini memang berkali-kali orang ini. 6 April dia membuat LP ini. Ya ini, jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas, ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Rismond Sianipar M.Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Karena doktornya palsu, ya. Makanya di sini nggak kami tulis dokternya, nanti kami. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang bocah di Jawa Barat tewas usai diterkam seekor anjing pemburu. Petugas masih terus memburu pelaku pemilik anjing tersebut. Seorang bocah 9 tahun tewas diterkam anjing pemburu babi di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bocah laki-laki asal Cikuduk tersebut tewas dalam keadaan tertelungkup kaku di semak-semak dengan luka di bagian kepalanya. Sebelum peristiwa terjadi, warga sempat melihat sebuah mobil pickup bermuatan anjing yang terparkir tak jauh dari permukiman warga setempat. Hewan tersebut sengaja dikeluarkan dari pickup untuk memburu babi yang berkeliaran di hutan, namun justru menerkam bocah yang sedang bermain di area tersebut. Kan udah lama nggak ada lagi ya, baru kemarin itu ada lagi. Sudah sering anjing ke kampung larinya. Sebenarnya untuk apa itu? Berburu babi. Saat di lokasi, petugas kepolisian juga menyita barang bukti sebuah mobil dan anjing lainnya untuk dibawa ke polsek setempat. Alhamdulillahnya sesuai petunjuk dan juga arahan pimpinan Bapak Kapolres agar saya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres dan Kasat PPA Polres. Untuk tersangka sudah mengerucut ke salah satu. Untuk saat ini sudah kami limpahkan ke Satreskrim atau Sat PPA Polres Bogor. Kini kepolisian tengah memburu pelaku pemilik anjing pemburu babi hutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menewaskan bocah 9 tahun tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menggelar rekonstruksi dalam kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Liter Aresia, Yogyakarta. Reka ulang nyaris diwarnai kericuhan saat para orang tua korban yang emosi mencoba memukul para tersangka yang didatangkan ke lokasi. Kedatangan para tersangka dalam rekonstruksi atau reka ulang yang digelar aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresia, Yogyakarta nyaris diwarnai kericuan. Orang tua korban yang emosi mencoba menerobos pengawalan polisi, mencoba memukul para tersangka saat keluar dari mobil tahanan. Orang tua korban berharap para tersangka dapat dihukum berat. Selain itu, para orang tua juga meminta 17 orang pengasuh lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami selaku orang tua dari
para korban ini berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan keadilan. Khususnya di anak-anak kami yang masih sampai hari ini masih proses pendampingan secara psikologis, baik secara perilaku maupun secara sikap, baik itu perbuatan mungkin dari sikap anak-anak kami yang masih dalam proses pemulihan. Sebelumnya aparat kepolisian telah menetapkan 13 orang dalam kasus kekerasan terhadap anak daycare Little Aresa Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pengasuh dan 2 lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Niat membeli beras murah untuk kebutuhan usaha justru berujung kerugian. 2 pedagang nasi kuning di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan setelah beras yang dibelinya berisi pasir putih. Selamat pagi bertahan. Nah ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tangka wadah kita dengan kada kawa dilihat. Nah ini buktinya lah. Nah. Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah usia 58 tahun warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baang Hilir, Kecamatan Baang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jamilah tidak teliti sebelum membeli. Akibat termakan bujuk rayu seseorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka untuk menimbang dan membagi beras, kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya terisi pasir. Nah, 31 cilnya jadi 400 nya jadi kami gitu Nah, itu jadi diturunkan ya situlah motor itu masih hidup, kami lagi ngambil duitnya gitu. Nah, jadi julunglah duit tadi, bari julung duit tadi, si Dene langsung gak membuka barasnya tadi, inya terbuka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang? Ada beras memang, tapi cuman 1 kilo aja, di atas itu aja, dapat siram. Sebagai pedagang nasi kuning, Jamilah mengaku tertarik membeli beras tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang saat ini terus meningkat. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan.